Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Metro Siang, libur panjang telah tiba. Yang berarti resiko akan mobilisasi warga juga akan meningkat. Bagaimana sebenarnya peraturan dalam libur panjang kali ini dan apa imbauan dari pemerintah akan kami berikan pemaparannya bersama dengan Marvin Sulistyo. Marvin, silakan. Baik, terima kasih Robert dan juga pemirsa. Kalau kita bicara libur panjang pasti seperti lagu ya, hore hore hore. Namun di masa pandemi ini sepertinya libur panjang waspada dan waspada. Kenapa demikian? Sebab pemirsa, pandemi masih membayangi negeri ini tanpa peduli tanggal merah dan libur panjang. Tetap waspada dan awas pemirsa semuanya. Nah, ternyata libur panjang pun tidak hanya berlangsung pada pekan ini, melainkan juga seperti 2 bulan lalu pada masa libur panjang kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Beberapa lokasi pun menjadi pilihan warga, terutama warga ibu kota, yakni berpergian ke sejumlah lokasi seperti Pulau Seribu. Pada libur panjang bulan Agustus lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat ada 2.428 wisatawan yang berkunjung. Tidak hanya itu, ada juga tempat kunjungan TMII yang bahkan ada 39.500 orang yang tercatat berkunjung ke sana. Dan selain dalam kota Jakarta, warga pun juga berpergian keluar kota, seperti misalkan menuju ke Bandung, Jawa Barat, yang bahkan tercatat ada kenaikan hingga 40% pengunjung. Serta ke wilayah barat, tepatnya ke Anyer, yang tercatat ada kenaikan jumlah pengunjung sejak libur Idul Adha, yang tingkat okupansi hotel pun mencapai 80% dari kapasitas yang disediakan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kemacetan kendaraan masih terlihat di beberapa titik seperti sebelum pandemi. Pantauan libur panjang bulan Agustus menunjukkan adanya kemacetan di Puncak Bogor dari dan menuju Jakarta. Kita simak datanya berikut ini. Bahkan laporan warga pun mengatakan kemacetan bisa mencapai 3 jam. Kalau kita lihat di sini, ada juga laporan sepanjang kilometer 44 sampai dengan 48 di tol Jakarta Cikampek. Di periode yang sama pada 19 Agustus terpantau bahkan ada 162.938 kendaraan meninggalkan Jakarta atau naik 39,2%. Sementara untuk periode libur panjang Maulid Nabi Muhammad pada 28 Oktober sampai dengan 1 November ini akan diperlakukan juga skenario rekayasa lalu lintas dengan menerapkan kontraflow yang mulai diberlakukan di kilometer 47 karena mengingat ada pertemuan antara tol layang dan juga tol bawah sampai dengan kilometer 61. Pemirsa semuanya, mengutip pernyataan dari Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan menyatakan bahwa ada pembatasan kapasitas di rest area untuk bisa membantu mengurangi ataupun juga penularan dari COVID-19 di sana. Kita simak bersama datanya berikut ini. Dikatakan akan ada pembatasan kapasitas di rest area. Bagi Anda yang akan berpergian saat ini ataupun sedang menuju ke sana, harus waspadai bahwa akan ada kapasitas dibatasi 50%. Selain itu ada juga skema buka tutup rest area, kemudian pengetatan penerapan protokol kesehatan dan juga kebijakan jasa marga yang menutup sementara rest area kilometer 50A arah Cikampek pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober jam 4 sore dan kilometer 52B arah Jakarta pada 1 hingga 2 November 2020. Oke, selanjutnya. Selain itu pemirsa semuanya, untuk daerah-daerah dengan prediksi jumlah pengunjung tinggi pun juga sudah disiapkan langkah preventif. Di antaranya kita simak informasi selanjutnya. Beberapa daerah pun sudah mengatakan dan sudah menyiagakan juga langkah-langkah preventif. Di antara untuk Jawa Barat, memang tidak ada pembatasan secara langsung mengenai beberapa lokasi-lokasi ketika orang akan datang menuju ke beberapa lokasi wisata. Namun di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa akan terus mengetatkan protokol kesehatan di sejumlah lokasi, baik itu di jalan dan juga di lokasi-lokasi wisata. Termasuk juga di Puncak Bogor yang bahkan juga akan disediakan sejumlah petugas yang akan memantau kewajiban mematuhi 3M. Wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kemudian di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengatakan akan menyiagakan PCR mobile secara acak di sejumlah lokasi wisata untuk membantu warga agar bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dan juga menjalankan tes di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu juga ada inovasi juga di Bandar Lampung yang sudah mulai berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, di mana ada posko rapid test bagi warga yang akan memasuki kota
Kota Bandar Lampung untuk diwajibkan melakukan rapid test di sana yang sudah disediakan oleh pemerintah kota di Bandar Lampung. Nah, selanjutnya kita lihat lagi informasinya berikut ini pemirsa. Ketika aturan sudah diwajibkan, maka hal lain yang kemudian dipertanyakan adalah kemudian bagaimana dengan pengawasan lanjut usia dan juga anak-anak. Nah, dikatakan oleh epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, menyatakan bahwa untuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan orang rentan lainnya lebih baik untuk tinggal di rumah. Dikatakan ini penting sekali untuk dibatasi. Ini saran dari epidemiolog yang untuk tentunya mencegah dari penyebaran dari COVID-19 dan juga risiko-risiko lain yang bisa saja menerpa untuk kelompok yang dikatakan rawan atau termasuk dalam lansia, ibu hamil, anak-anak, dan orang rentan lainnya. Selanjutnya, kita lihat lagi untuk saran lain yang juga dikatakan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, yang memberikan masukan dalam pencegahan penularan COVID-19 selama masa libur panjang. Dikatakan bahwa semua provinsi agar melakukan testing dan juga tracing secara masif. Hal ini untuk mendeteksi dini COVID-19 dan mencegah penularan yang lebih meluas. Tentunya pemerintah akan mendorong rapid test massal, utama di saat liburan panjang yang sebentar lagi akan kita hadapi. Terus melakukan testing dan juga tracing. Satu sisi juga hal lain juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan juga beberapa hal. Kita simak berikut ini. Menteri Tito menyatakan jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar selalu dilakukan tes PCR atau rapid test atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku untuk memastikan agar pelaku perjalanan bebas COVID-19 demi melindungi orang lain termasuk keluarga di perjalanan ataupun orang di tempat yang kita kunjungi atau yang tempat kita kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, setelah adanya imbauan dari pemerintah, di satu sisi pengawasan akan kedisiplinan protokol kesehatan untuk meminimalisir dampak COVID-19 terus digaungkan. Namun jumlah tinggi warga yang pergi liburan keluar kota juga meningkat. Kalau kita lihat dari data Agustus lalu. Jadi lebih baik pergi dengan protokol ketat atau di rumah saja demi meminimalisir dampak sampai situasi benar-benar aman. Pilihan ada di tangan kita semua. Demikian pemaparan saya dalam Etrans kali ini. Saya kembalikan ke rekan Robert Haryanto. Silakan. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo atas pemaparan Anda.